Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, belakangan ini masih rame ya para pecandu sepak bola di Indonesia ini, para fan timnas sepak bola Indonesia ini memperbincangkan tentang keputusan daripada PSSI ya, tentunya secara khusus Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk memecat atau mem-PHK Coach STY atau Sintayong ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi merasa senang dan bersyukur kemudian keputusan itu kemudian diambil oleh PSSI, karena memang itu keputusan yang sangat tepat ya kalau menurut saya pribadi. Nah teman-teman kan memang kemudian banyak yang nggak ngerti ya apa yang di belakang kejadian pemecatan ini. Saya pikir juga seorang yang berpengalaman seperti Bapak Erick Thohir, yang dia nggak sembarangan ya teman-teman, nggak cuman kemudian pernah menjadi Menteri BUMN yang memanage BUMN. Beliau ini juga punya klub bola basket di NBA ya, Liga NBA Amerika. Beliau juga pernah memanage tim klub sekelas Inter Milan di Liga Serie A Italia. Dan beliau juga pemilik saham terbesar di Oxford United di Liga Championship Inggris. Artinya nggak mungkin gusah-gusuh, nggak akan sembarangan, dan nggak mungkin kemudian keputusan itu diambil secara subjektif saja ya teman-teman. Kalau saya sendiri menilai memang STY ini sepertinya memang mau dipecat sebetulnya dari pasca kita kalah dari Cina ya, ketika kita bertandang di Stadion Qingdao ya di provinsi Shandong Cina, dan kita kalah. Kalau teman-teman lihat gitu kan, formasi timnas pada waktu itu agak aneh teman-teman. Seperti kalau kita lihat Sandy Walsh yang biasanya nempatin posisi fullback kanan kemudian ditempati oleh Asnawi Mangku Alam Bahar yang sebelumnya memang nggak pernah jadi starter ya. Kemudian kalau kita lihat posisinya Tom Hai ini memang pemain reguler kita kan. Tom Hai ini dicadangkan gitu kan. Eliano Reinder kemudian juga nggak masuk ke dalam bench pemain, dan ban kapten yang biasanya dipegang oleh Jay Izzes kemudian berpindah ke Asnawi Mangku Alam Bahar. Yang lebih aneh lagi kemudian di sektor central defendernya itu si pemain fullback kita, wingback kita, yaitu si Kelvin Verdong yang memang biasanya posisinya sebagai wingback kiri ya teman-teman, tiba-tiba dipasang STY kemudian menjadi center back kiri ya teman-teman, yang mana posisinya si Kelvin Verdong kemudian dipasang ditempati oleh Sein Patinama. Ini betul-betul sesuatu yang mengagetkan teman-teman, karena memang Sein Patinama kan sebelumnya juga pernah menjadi starter gitu kan, dan memang posisi fullback kanan biasanya ditempati oleh Sandy Walsh, ini langganannya Sandy Walsh. Nah teman-teman, memang kemudian beredar isu bahwasanya sebelum pertandingan dengan jumpa Cina di Stadion Qingdao Provinsi Shandong Cina ini, sempat beberapa punggawa timnas kita yang memang dari diaspora gitu kan, memang tradisi di pemain-pemain diaspora di klub di Eropa sana sebelum pertandingan, biasanya para pemain inti itu berdiskusi dengan staf kepelatihan dan pelatih tentang strategi ataupun taktik yang mereka akan terapkan ketika pertandingan berlangsung. Pada waktu itu diberitakan bahwasannya Jay Izzes, kemudian Tom Hai dan Sandy Walsh berusaha kemudian menghubungi Coach Sintayong ya untuk mengajak diskusi staf kepelatihan dan pelatih. Tapi ternyata hal tersebut beritanya kemudian memang bahkan membuat Coach STY ini yang kemudian tersinggung, dan kemudian malah si Jay Izzes ban kaptennya kemudian dipindah ke Asnawi Mangku Alam, dan kemudian si Sandy Walsh juga nggak dipasang gitu kan, dipasang si Asnawi Mangku Alam Bahar, dan juga si Tom Hai dicadangkan ya teman-teman, yang memang kemudian si STY ini menerima akibatnya dengan kekalahan timnas kita. Oke, kalah menang itu memang kemudian kalah menang itu biasa dalam pertandingan. Tapi kalau kemudian sekelas timnas, sekelas tim Garuda yang merupakan asa atau harapan daripada seluruh pecandu sepak bola Indonesia, dari suatu negara yang penduduknya nyaris 280 juta ini, yang 75% penduduknya penggila sepak bola,
ini kemudian dijadikan semacam uji coba oleh STY gitu kan, gimana seorang Kelvin Verdong kepasang sebagai center back gitu kan. Ini dan Eliano Reinder bahkan nggak dipasang ya teman-teman. Ini sepertinya memang STY kesininya memang tampaknya sudah mulai otoriter dan sepertinya seakan-akan timnas itu milik dia sendiri gitu kan. Bayangkan kemudian kalau kita lihat ya, si Erick Thohir ini kan, si Erick Thohir, si STY, Sintayong ini kan juga memang semuanya yang memang staf kepelatihannya kan semua dari Korea. Bahkan STY selama melatih timnas kita kan selama 5 tahun dia belum bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini sesuatu yang janggal ya. Biasanya kalau pelatih-pelatih klub tuh memang berusaha selain dia pasti melakukan kursus belajar bahasa, kemudian tempat dia melatih. STY ini sampai butuh seorang dari Korea gitu kan, yang kemudian sebagai translator, dan konyolnya memang translatornya ini kan memang bisanya dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Ketika datang para pemain diaspora, butuh lagi translator yang mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini salah satu faktor, dan memang yang tampak kan STY ini memang kemudian para dokter untuk timnas pun dia mintanya dari Korea gitu kan. Nah aneh kan, sebenarnya di Indonesia juga banyak kan sekelas dokter yang kasusnya urusannya untuk ortopedi dan ataupun juga ya untuk masalah-masalah kesehatan para pemain lah gitu kan, seperti fisioterapi ya gitu kan, dokter fisioterapi. Ini semua diturutin, tapi tampaknya ke sini kalau kita lihat STY ini semakin menggila, seperti kita lihat kemudian masalah dia dengan si Elkan Bagot gitu kan. Saya ini kaget sekali ya, Elkan Bagot itu sepertinya seperti seorang penjahat besar gitu kan. Bahkan Elkan Bagot itu memperkuat timnas kita ketika belum banyak nama-nama terkenal diaspora bergabung dengan timnas gitu kan. Setelah Elkan Bagot baru kemudian muncul Rafael Struijk dan Ivar Jenner ya teman-teman. Artinya dia juga berjasa untuk timnas kita, dan seakan-akan ini dibunuh karirnya sama karirnya dibunuh sama dipatikan sama STY. Gimana enggak gitu kan? Seorang Elkan Bagot yang masih muda usia gitu kan, potensial sama sekali nggak dipanggil dan nggak ada klarifikasi, nggak ada penjelasannya gitu kan. Begitupun pemain-pemain lokal yang bagus pun seperti Sadil Ramdhani, karena memang sepertinya nggak cocok ya, tendang gitu nggak dipakai lagi gitu kan. Sampai kemudian puncaknya saya itu betul-betul kesal, muak sebagai fan timnas sepak bola Indonesia gitu. Saya bukan pengamat, bukan fan. Sampai ketika Piala AFF kemudian STY ini cuma membawa pemain di bawah usia 22 tahun, karena memang tampaknya STY juga udah ngerti dia pastinya untuk menang dengan membawa pemain-pemain senior untuk menghadapi Thailand dan Vietnam, ataupun sekelas Vietnam, Myanmar ataupun Singapura pastinya juga susah gitu kan. Dan kalau pemain diaspora kan nggak bisa dibawa gitu kan. Kalau pemain Liga 1 tentunya tetap terbuka, pasti PSSI punya kuasa, punya otoritas, karena liga itu diadakan untuk mensupport timnas. Dan teman-teman catat ya teman-teman, kalau ada yang bilang kemudian Piala AFF itu nggak penting gitu kan, kita nggak respect itu berarti dengan negara-negara tetangga kita gitu kan. Karena Piala AFF itu kan memang sudah komplit ya, diwadahi untuk pemain-pemain yang di bawah usia 22 tahun, pemain usia di bawah 17 tahun sudah diwadahi semua gitu kan. Dan STY ini datang di era tahun 2019. Dia sudah pernah memimpin timnas kita ya, pasca di tahun 2020 kita AFF kalah dari Thailand. Kemudian 2022 lagi-lagi kalah kan dari Vietnam. Kemarin di bawahnya pemain junior, ini cerdik dia ini, akal-akalan kalau menurut saya. Jadi memang prakondisi gitu kan. Sehingga kalau kalah kemudian mendapatkan toleransi seperti itu. Tapi memang Bapak Erick Thohir wawasannya luas. Bapak Erick Thohir bukan cuma untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan PSSI, tapi Bapak Erick Thohir ini kan memang kemudian wawasannya luas gitu. Pengetahuannya juga luas, walaupun dia bukan pemain sepak bola, dia seorang manajer ya. Tim sekelas Inter Milan yang dia manage. Kemudian di Liga Championship Inggris dia salah satu pemilik saham terbesarnya. Dia juga manage BUMN, artinya dia memang ngerti ya ini ya, pastinya akan menimbulkan bibit-bibit disharmoni di internal pemain, dan ini akan merusak timnas kita ke depan, karena memang di depan sebetulnya peluang kita untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 itu masih terbuka gitu kan. Kalau si STY terus dipakai ini nanti gawat gitu kan, karena memang kan isunya terakhir kan memang ketika pasca jumpa China, ketika hendak jumpa Jepang dan terakhir jumpa Arab Saudi, itu
para pemain kemudian berkumpul, berdiskusi tanpa adanya staf kepelatihan dan pelatih gitu kan. Yang mana kabarnya memang Bang JIZ kemudian mengumpulkan para pemain timnas berdiskusi tentang taktik dan strategi ya yang akan mereka terapkan di luar keputusannya pelatih. Maka tampaknya kan memang agak lain kan ketika Indonesia kemudian tampil menyerang ya lawan tim Saudi Arabia. Kalau kita nuruti STY pasti ketara, pasti dia mengandalkan counter attack, main-main ke belakang gitu kan. Makanya tampak akan Marcelino Ferdinand juga dapat sempat ya dapat dimarahi oleh STY ini. Dan memang itu menunjukkan bahwasanya kemudian sampai ada disharmoni dalam internal klub. Dan ini kalau dilihat Bapak Erick Thohir tentunya ngerti banget ini akan merusak timnas kita gitu kan. Karena timnas kita ini pemain-pemain diaspora ini lah semua kan nyaris memakai bahasa yang sama, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan mereka rata-rata keturunan Indonesia Belanda gitu kan. Mereka lebih, kalau kemudian sampai timbul disharmoni, tampak sekali ya. Kemudian kalau Eliano Reinder ini kasihan sekali ketika kemudian pindah kewarganegaraan berangkat ke Indonesia bersama Mes Hilger, ini tampaknya nggak dianggap sama sekali sama yang namanya STY. Makanya saya setuju banget kalau STY kemudian dipecat, STY dipulangkan ke Korea selesai, dan kemudian Pak Erick kemudian merekrut salah satu pelatih yang saya pikir juga dulu pemain yang bagus ya, yaitu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert kemudian bawa Denny Lanzat segala sebagai asisten manajernya, dan ini saya pikir tepat sekali karena memang Patrick Kluivert tentunya memang dulu pemain timnas Belanda, kemudian pemain terkenal ya di Belanda. Itu pastinya para pemain-pemain diaspora juga menaruh respek, hormat kepada Patrick Kluivert, dan juga Patrick Kluivert bisa jadi delegasi Indonesia untuk melakukan pendekatan pemain-pemain yang memang potensial kemudian untuk memperkuat timnas seperti Jairo Joaquim Ridwol ya yang sekarang memperkuat Royal Antwerp gitu kan. Patrick Kluivert ini cemerlang ya, memang dari karirnya dia mulai dari pemain Ajax Amsterdam, dan dia juga memperkuat timnas junior dan senior Belanda dulu gitu kan. Dari Ajax Amsterdam kemudian dia memperkuat AC Milan, dari AC Milan kemudian di Barcelona kemudian sempat balik lagi sampai ke Liga Inggris, Newcastle United. Dari Newcastle United dia memperkuat Lille ya, Liga 1 Liga 1 Prancis, dan kemudian balik lagi Ajax Amsterdam. Dan memang karirnya moncer ya di Patrick Kluivert. Patrick Kluivert punya pengalaman yang sangat luas, memperkuat kemudian tim junior Belanda, tim senior Belanda dia juga memperkuat, dan dia memperkuat tim-tim elit di Eropa ya. Taruh seperti kemudian Ajax Amsterdam, kita lihat AC Milan, bahkan Barcelona, sampai kemudian Newcastle. Tentunya memang pengalamannya sangat luas, dan memang lagi-lagi saya dukung, salut untuk Bapak Erick Thohir yang memang kemudian mengambil keputusan yang sangat tepat dengan memecat dan memulangkan STY ke Korea ya teman-teman. Dan bukan karena kemudian kebencian sih gitu kan, tapi kalau kita lihat ini bahaya lama-lama STY. Jadi sepertinya timnas ini punya dia sendiri, sehingga dia dengan seenaknya sendiri membuang atau kemudian mematikan karir-karir pemain yang sebetulnya juga masih bisa bersinar gitu kan. Bayangkan kemarin pemain-pemain lokal kita seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Malik Rizaldi, ataupun kemudian Sananta Arhan nggak dipakai loh kemarin di Piala AFF gitu kan. Ini apa gitu kan? Ini betul-betul nggak ada respect kita kemudian ke negara-negara tetangga kita, karena seburuk apapun, serendah apapun Piala AFF itu adalah kebanggaan negara-negara di Asia Tenggara, pestanya sepak bola negara-negara di Asia Tenggara. Nah itu aja teman-teman, doa kita semoga timnas kita semakin maju dan kemudian bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan di putaran final Piala Dunia 2026 nanti kita nggak akan perlu mendukung tim-tim di luar negeri ya, kita nonton mendukung timnas kita sendiri. Oke, matur nuwun.